Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di kuliah kimia fisika di kimia farmasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai sifat-sifat periodik unsur. Oke, teman-teman pastinya sudah familiar dengan sistem periodik unsur. Jadi dalam sistem periodik unsur itu di semua unsur yang sudah ditemukan di dunia ini dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor massa, dan nomor massa dan nomor atom tersebut nanti akan berhubungan dengan konfigurasi elektron, sehingga nanti sifat-sifat dari unsur dalam satu golongan dan satu periode itu memiliki tren ataupun kecenderungan yang dapat kita prediksi bagaimana sifatnya dan bagaimana penyusunan elektron di dalam atom tersebut. Jadi teman-teman kemarin sudah membaca mengenai sifat-sifat dari masing-masing grup dan ataupun masing-masing golongan. Pada kesempatan hari ini kita akan bicara mengenai tren yang ada pada tabel periodik. Jadi tren kita bisa kelompokkan ataupun kita bisa diskusikan dilihat dari yang pertama adalah energi ionisasi, kedua elektronegativitas, kemudian afinitas elektron, oksidator, dan asam oksi. Kemudian kita juga bisa lihat dari jari-jari, sifat logam, reduktor, dan sifat basanya. Sifat-sifat yang diawali dengan huruf vokal ada energi ionisasi, ada elektronegativitas, afinitas elektron, oksidator, kemudian asam oksi. Itu nilainya semakin ke kanan dan semakin ke atas semakin besar. Kemudian sifat-sifat yang diawali dengan huruf konsonan, jari-jari, logam, reduktor, basa, itu semakin ke kiri dan ke bawah nilainya semakin besar. Kita bahas satu persatu mulai dari jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluar. Jadi teman-teman bisa amati dari ilustrasi di tabel periodik ini merupakan ilustrasi dari jari-jari atom dalam tabel periodik. Teman-teman bisa amati dari kanan ke kiri bentuknya semakin besar, jari-jarinya semakin besar. Kemudian dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Kenapa bisa terjadi? Kita berikan contoh di sini Na, natrium di golongan pertama dengan kalium di golongan natrium di periode ketiga dan kalium di periode keempat. Oke, diilustrasikan bahwa natrium itu memiliki 3 kulit elektron, kemudian kalium mempunyai 4 kulit elektron, sehingga kita dapat lihat di sini dengan adanya garis batu bahwa jari-jari atom kalium itu lebih besar daripada natrium. Kenapa? Karena jumlah kulit dari kalium itu semakin banyak, sehingga dalam satu golongan makin ke bawah jari-jari atom semakin besar karena kulitnya semakin bertambah. Oke? Semakin banyak kulit, maka semakin besar jari-jari atomnya. Kemudian bagaimana kita lihat dalam satu periode? Kita bandingkan dengan magnesium 12. Magnesium ada di golongan ke-2. Magnesium memiliki jari-jari atom yang lebih kecil daripada natrium. Hal itu dikarenakan karena muatan pada magnesium itu lebih besar daripada natrium. Sehingga ketika muatannya besar,
muatan inti, gaya tarik ini semakin kuat, jari-jari semakin kecil. Dalam satu periode, jari-jari makin ke kanan semakin kecil. Kenapa bisa? Teman-teman perhatikan konfigurasi elektron dari natrium dan magnesium. Pada natrium hanya terdapat satu elektron di kulit terluar, sedangkan magnesium elektron di kulit terluarnya ada 2. Semakin banyak elektron, kekuatan ataupun daya tarik ke inti itu semakin besar, semakin kuat, sehingga ukurannya semakin kecil. Begitu pula dengan ketika elektronnya semakin bertambah, maka daya tarik antara inti dengan elektron itu semakin besar, sehingga ukurannya semakin kecil. Dari kiri ke kanan dalam satu periode ukurannya semakin kecil. Kemudian kita bahas mengenai energi ionisasi. Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari sebuah atom atau ion. Kita contohkan di sini adalah natrium dan magnesium. Teman-teman bisa amati natrium ada di golongan pertama, magnesium ada di golongan kedua. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, penggolongan kita gunakan penggolongan dari IUPAC dari 1, 2 sampai 18. Kalau teman-teman lebih nyaman menggunakan penggolongan dari Amerika yang 1A, 2A, 1B, 2B dan seterusnya sampai 8A, tidak ada masalah, tapi saya lebih nyaman menggunakan penggolongan dari IUPAC ini karena urut, tidak ada pertukaran posisi. Oke, contoh kembali lagi ke pembahasan energi ionisasi. Di sini ada natrium dan magnesium. Energi ionisasi dari natrium, ukuran elektron dari natrium itu lebih besar, ukuran atom dari natrium itu lebih besar daripada magnesium. Sehingga dalam satu periode makin ke kanan, jari-jari makin kecil, sehingga energi ionisasi semakin besar. Ingat, definisi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, sehingga semakin kuat ikatan antara inti atom dengan elektron, semakin susah pula dia lepas, sehingga energi ionisasinya semakin besar. Dalam satu golongan, makin ke bawah, jari-jarinya semakin besar, sehingga energi ionisasi semakin kecil. Semakin jauh jarak antara elektron dengan inti atom, maka semakin mudah untuk melepaskan elektron. Terdapat pengecualian dalam aturan ini. Yang pertama, dalam satu periode, energi ionisasi unsur 2 itu lebih besar daripada unsur golongan 13. Dan golongan 15 itu lebih besar daripada 16. Kenapa bisa terjadi? Padahal trennya dari satu periode makin ke kanan, jari-jarinya makin kecil, sehingga energi ionisasinya semakin besar. Jadi ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Namun ada pengecualian pada golongan 2 lebih besar daripada 13 dan 15 lebih besar daripada 16. Ini terjadi, ini salah, saudara-saudara mulus, harusnya 2 lebih besar daripada 13, bukan 3. Ini dikarenakan konfigurasi elektron dari golongan 2 itu dibandingkan dengan golongan 13, magnesium dan aluminium, konfigurasi elektronnya, elektron pengisi terakhir adalah 3s2 pada magnesium, sedangkan aluminium adalah 3s2 3p1. Jadi menyisakan satu elektron di kulit P.
sehingga elektron di kulit P ini lebih mudah untuk terlepas, yang mengakibatkan konfigurasi aluminium itu kurang stabil daripada magnesium. Aluminium mudah melepas elektron sehingga energi ionisasi aluminium lebih kecil. Kemudian pengecualian yang kedua adalah di golongan 15 dan 16. Di sini contohnya adalah nitrogen dengan oksigen. Nitrogen memiliki elektron di kulit terluar adalah 2s2, 2p3. Jadi konfigurasi elektronnya adalah setengah penuh. Kemudian di oksigen 2s2, 2p4. Konfigurasi elektronnya adalah 4 elektron di kulit P. Teman-teman masih ingat bahwa konfigurasi yang stabil itu adalah ketika konfigurasi penuh atau setengah penuh. Contoh penuh adalah di Mg, jadi hanya sampai 3s itu terisi maksimum. Kemudian yang setengah penuh 2p ini terisi 3 elektron. Konfigurasi elektron yang kurang stabil ini menyebabkan energi ionisasinya semakin kecil karena dia kurang stabil, sehingga konfigurasi oksigen itu kurang stabil dibandingkan dengan nitrogen. Oksigen mudah melepas elektron dan energi ionisasi oksigen menjadi lebih kecil karena dia mudah melepas elektron, sehingga energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron di kulit terluar itu semakin kecil atau semakin mudah terlepas. Kemudian sifat periodik unsur yang lain adalah afinitas elektron. Jadi afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Kalau energi ionisasi tadi adalah kemampuan untuk melepaskan, afinitas elektron adalah kemampuan untuk menangkap elektron di kulit terluar. Semakin negatif nilai dari afinitas elektron, maka makin mudah atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode, makin ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan makin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Teman-teman perhatikan bahwa dalam tabel periodik, umumnya unsur-unsur di sebelah kanan itu terdapat dalam senyawa ionik dengan muatan positif, sedangkan unsur-unsur di sebelah kiri itu dalam keadaan ionik dia bermuatan negatif, sehingga yang positif akan lebih mudah untuk menangkap elektron, sehingga elektron yang ditangkap, jumlah elektron yang ditangkap itu akan selalu mengikuti konfigurasi dari gas mulia. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah elektronegativitas. Jadi elektronegativitas itu adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama untuk membentuk ikatan. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah atom menarik pasangan elektron ikatan. Ini nanti akan kita bahas lebih detail di ikatan kimia. Dalam satu periode, makin ke kanan, elektronegativitas semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, elektronegativitas semakin kecil. Oke, untuk pembahasan penjelasan mengenai tren di tabel periodik, saya cukupkan sampai sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.